kita semua dapat meneladani beliau sehingga memperoleh syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mohon izin perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pengajian Ahad Wage pada hari ini, Ahad Wage 10 Agustus 2025. Satu, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma. Allah mengabulkan doa-doa kita, menambahkan ilmu dan kefahaman kepada kita atas apa yang kita simak pada Ananda Farid. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kita semua, semoga termasuk golongan orang yang berakal sehat sehingga dapat mengambil hikmah dari apa yang tadi dibacakan oleh Ananda Faris. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Wage yang dimuliakan Allah, memasuki acara inti yaitu pengajian atau tausiah. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Ahmad Berlian Yusuf dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk kesabaran kepada Ustadz Berlian Yusuf dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah pengajian. Semoga Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ingkang jawab salam kula selalu sehat. Mugi-mugi ingkang jawab salam kula selalu dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dimudahkan bayar hutang. Kok seru kan? Sing dereng jawab salam dulu di masjid ngobrol oleh jejere. Kula ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan kami hormati wabil khusus ini ada salah satu guru kami Ustadz Devi Pramono dan seluruh jamaah yang hadir di pengajian rutin Ahad Wage. Pertama dan utama mohon kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sampun paring kepada kita rahmat sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan. Bapak Ibu, setan itu paling boten senang kali majelis ilmu seperti itu. Setan akan menggoda bagaimana kita boten derek ngaji, tidak jadi ikut ngaji. Sip lah. Digoda Bapak Ibu biar kita Ya. Konco wingking sangat penting dan masih bening-bening. Iya. Allah akan memberikan dua. Satu, Allah akan menaikkan derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Dan setan tidak ingin kita itu dinaikkan derajat oleh Allah. Setan juga tidak ingin dosa-dosa kita diampuni. Dan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selanjutnya. Siap. Dengan satu harapan, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah
untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kita harus yakin betul bahwa tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat. Semua sunnah itu pasti ada. Yang sering dilakukan nomor sunnah berupa larangan, tapi masih sering dilakukan. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah. Tidur lagi setelah sholat subuh. Nah, ibu-ibu buatan bapak-bapak. Dan masih banyak sekali sering kita lakukan tidur lagi setelah sholat subuh. Bapak Ibu, kenapa kok Rasulullah melarang tidur lagi setelah sholat subuh? Satu, karena ada keberkahan. Bahkan Rasulullah mendoakan kita sebagai umatnya agar mendapatkan keberkahan itu. Allahumma barik fi ummati. Alhamdulillah. Sip. Kemudian melanjutkan di Q&A atas dokteran. Nah, biar kita lakukan beberapa studi di Jerman. Bapak Ibu saudara-saudara, cukup gitu perkenalan ilmuwan gitu. Oh, istri saya 3 anaknya. Kebetulan anak saya tiganya di Jogja semua. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi Bapak Ibu. Saat ini kita berada di bulan apa Bapak Ibu? Bulan Safar. Alhamdulillah. Rakyat Indonesia akan memperingati berapa? Ketika beliau dimerdekakan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Madinah, ketika sampai di kota Madinah, Allah Jadal Yahuda siap. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa, yaitu Yaum Asyura, pada hari Asyura, adalah 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mahadzal yaumul ladzi tasumuna?" Hai orang-orang Yahudi, kenapa hari ini kamu berpuasa? Lalu kemudian orang-orang Yahudi itu mengatakan, "Hadza yaumul azim." Karena hari ini adalah hari yang agung. Anzalallahu fihi Musa. Hari ini Allah memerdekakan Musa, wa qaumahu dan kaum. Wa gharrama Fir'auna wa qaumahu. Dan hari ini pula Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaum. Fasamahu Musa. Ini Bapak. Karena Allah sudah memerdekakan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa melakukan apa? Puasa. Syukur untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika Nabi Musa dimerdekakan oleh Allah, beliau memilih puasa untuk mengungkapkan rasa syukur kemerdekaan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Nabi Musa itu bersyukurnya dengan menambah ibadah. Kinten-kinten Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan ketika mensyukuri kemerdekaan itu, kinten-kinten dengan menambah ibadah atau meninggalkan ibadah. Jadi ngapunten Bapak Ibu. Temen ini wonten karnaval apa belum sih? Oh, biasanya karnaval itu jam pinten. Pagi. Oh, alhamdulillah, jam pinten di jam pinten. Jam 9 mulai. Selesai jam. Selesai jam pinten. Oh, jam 7 sampai jam 9. Oh, sebentar sekali. Di beberapa tempat Bapak Ibu, karnaval itu setelah zuhur, nanti selesainya menjelang maghrib. Kira-kira asarnya berapa ini?
Kira-kira mengerjakan ibadah atau justru meninggalkan ibadah? Bapak Ibu dan Abu, biasanya pada 17 Agustusan itu kan wonten lomba-lomba gitu. Lomba-lomba terus lucu-lucuan tau. Bapak-bapak lomba sepak bola tapi daster. Pinter-pinter itu menambah ibadah atau justru meninggalkan ibadah. Rasul melaknat loh Bapak Ibu, laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki. Wonten karnaval nganggo daster kali ditambah balas itu mereka. Bapak Ibu, ini contoh dari Nabi Musa ketika kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan dengan apa? Menambah ibadah. Dan Nabi Musa memilih puasa. Dan monggo Bapak Ibu, ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun nikmat itu kita gunakan untuk menambah ibadah. Monggo Bapak Ibu diparingi sehat. Oh, perjalanan dari seorang sewu itu sudah banyak orang yang sepedaan. Wafat di lapangan basket. Umur 18 tahun. Ketika dia basket, pinginin apa? Bensinnya. Ternyata sing maring sehat itu berarti jadi Bapak Ibu sebagai pengapunten, ketika kita diparingi sehat, ketika kita diberi nikmat apapun, kita gunakan nikmat itu, ungkapan rasa syukur itu dengan menambah ibadah. Allah menjelaskan kepada kita, Inna syaitana lakum aduwwun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya setan itu musuh bagi kita. Jadi musuh kita setan. Fattakhidhuhu aduwan, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Ketika Allah sudah mengikrarkan bahwa setan itu musuh, jangan sampai setan itu kita jadikan sebagai teman, apalagi teman setia. Caranya berikut. Hal-hal yang membuat setan itu senang, jangan kita lakukan. Dari hal yang kecil-kecil, Bapak Ibu. Bapak Ibu, setan itu senang banget makan dengan tangan kiri. Senang banget. Bagaimana dengan kita? Ya, tempe ini tangan kanan, ya. Lomboe, bakso ini kanan, kerupuknya. Bapak Ibu, masih sering banget kita menyisakan nasi di piring kita. Masih sering gak kita menyisakan makanan-makanan di bejana kita, Bapak Ibu? Setan paling suka memubadirkan makanan. Bapak Ibu, saya punya teman yang usahanya catering di Jogja ini. Beliau termasuk nomor 3 catering di Jogja untuk acara-acara resepsi segala macam. Ternyata beliau mengatakan setiap event resepsi, makanan yang tersisa sampai 35%. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika resepsi pun orang mengambil, wah, tapi ternyata tidak habis. Masya Allah. Bapak Ibu serba suatu saat sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana agar doa-doaku dikabulkan? Apa kata Rasulullah? Perbaiki cara makan. Jangan kau tinggalkan makanan di bejanamu. Ternyata Bapak Ibu serbahagia, kalau kita sering membedirkan makanan, sering menyisakan makanan di piring kita, itu mempengaruhi doa kita.
yang Allah menginginkan sebagai musuh kita itu, setan itu punya banyak cita-cita, Bapak Ibu. Kita itu Bapak Ibu ketika kita ditanya cita-citamu apa? Apa Bapak Ibu coba sebutkan? Kita punya cita-cita apa Bapak Ibu? Masuk surga, oke, apa boleh? Ayo, cepat. Ini waktunya split, apa boleh? Pak. Meninggal untuk mana? Dari sini Bapak Ibu sampai rumah langsung ambil pulpen, kertas, coba ditulis cita-cita Bapak Ibu apa? Kalau orang dari situ berarti kalah sama saya. Setan itu punya banyak cita-cita. Ingin tahu nggak cita-cita setan orang? Ingin tahu nggak? Cita-cita setan yang pertama adalah al-firaqu. Al-firaqu itu terjadinya perceraian dalam